penyiapan lapangan kerja bagi kaum muda itu menjadi hal yang prioritas bagi kantor ILO dan juga proyek-proyek pengembangan keterampilan di ILO Jakarta. Soalnya nih ada COVID-19 ya, ada virus yang akan berdampak negatif terhadap pengembangan keterampilan dan juga pendidikan serta penciptaan lapangan kerja. Anak muda menganggap bahwa jumlah pengangguran banyak, jadi mereka juga agak-agak kurang percaya diri ya untuk bisa masuk ke dunia kerja. Memang faktanya seperti apa sih, Pak? Kalau orang dewasa 17%, muda itu 23% yang tidak belajar, tidak bekerja, dan tidak melakukan pelatihan. Paling tinggi kita se-ASEAN. Indonesia juara sekitar 25%. Yang nganggur paling banyak itu justru lulusan SMU, SMK. 10 jutanya itu SMU, SMK, yang sebenarnya kalau anak SMK kan harusnya bekerja ya. Karena kan mereka punya keterampilan khusus. Kenapa nganggur? Yang dipelajarin nggak sama yang diminta perusahaan. Jadi demand sama supply-nya nggak nyambung. Pekerjaannya yang membutuhkan pekerja justru kagak ada yang apply. Selama pandemi justru teman-teman ini lebih banyak kesempatan untuk belajar ya. Tapinya kesempatan belajar sebetulnya lebih luas. Employment itu tanggung jawab yang dikejar, tunjangan-tunjangannya kayak ada asuransi, ada tunjangan kesehatan, tunjangan hari raya atau segala macam kayak gitu sih. Dan koneksi juga, modal untuk apapun juga yang aku pegang sendiri itu ya itu komitmen dan tanggung jawab. Anak muda itu susah dapat kerja yang cocok. Antara 15 sampai 24 kalau kerja nganggurnya banyak, tapi setelah 24 itu lebih gampang cari kerja. Kenapa alasannya? Di Indonesia ini mendapatkan keterampilan bukan dari sekolah, dari kerja. Belajar sendiri gitu ya, diajarin bosnya, baca sana sini 2 tahun saya punya keterampilan. Saya pindah lagi ke bank lain, lebih gampang cari kerjanya. Itu kan ada sesuatu yang salah ya, dan sistem kita ya nggak siap kerja. Kalau mau ada requirement gitu, ada minimal pengalaman 2 tahun. Itu gimana kalau misalnya fresh graduate atau apa yang belum punya itu jadi tambah susah, biasanya sih kayak gitu. Itu magang, tapi di sini magang itu bikin kopi. Kalau di negara lain, magang itu berguna banget untuk yang tadi dua experience 2 tahun itu. Awal mulanya itu emang suka masak, suka jajan, suka banget makan. Mikir kan, kok makan di luar terus, dirasa-rasa kok kayak boros ya gitu. Suatu hari tuh masak sendiri dan mau bikin apa ya, kira-kira akhirnya kepilih bikin salmon. Terus pas dicobain enak banget. Awalnya tuh bikin 10 porsi. 4-nya kita makan sendiri, aku sama Ira sama partnerku, dan yang 6-nya itu kita jual. Niat awalnya nggak dijual, tapi pas di-upload itu ada yang bilang mau dong kayak gitu. Jadi kita jualnya juga jemput bola. Mau beli nggak? Langsung nih gue anterin nih kayak gitu. Harganya 60.000 kayak gitu sih awalnya. Terus jadi kepikiran, kenapa nggak dijualin aja ya? Soalnya mereka pada responnya itu pada bagus banget. Ya, enak banget. Bidang kuliner itu di aku bisa langsung terjun yang bikin menu dan nyobain langsung. Jadi kayak ada kepuasan sendiri buat kalau misalnya aku jualan tanaman, bisa tanaman kan, kalau misalnya sekarang lagi banyak nih pandemi orang jadi jualan tanaman online. Suka tapi nggak ngerti, nggak itu. Jadi mungkin bisa ngambil keuntungan dari situ tapi nggak puas aja jadinya. Ngelihat orang seneng tuh jadi seneng sendiri gitu. Menurut teori yang saya praktekkan, yang pertama itu passion, hobi. Kedua skills. Ketiga market. Kalau saya misalnya ya hobi ngegambar gitu ya, tapi marketnya kagak ada, itu nggak bisa dijadiin bisnis. Sekarang skillsnya kalau nggak ada 2 cara. Either saya belajar sendiri dari nol ya, atau saya hire orang, karena ada orang yang sudah pandai punya skills. Kalau marketnya ada, passionnya ada, ngerjainnya enak karena ada duitnya. Inovasi juga sih, inovasi yang paling penting juga. Karena kan samomenta itu kan makanan kekinian kan. Jadi orang pasti akan bosen. Nah, di situ emang inovasi itu sangat dibutuhkan. Rasanya harus konsisten, nggak bisa rasanya besok asin, besok pedes, besok. Itu harus ada quality control terus. Dan promosi sih, promosi lewat sosial media itu amat sangat membantu. Karena Mamung Maru sendiri juga besarnya juga dari sosial media kan. Kalau bikin usaha sendiri itu kayak, kalau misalnya kayak ada pandemi nih, kayak kemarin itu insecure banget, aduh ini 9 orang mau di
kasih makan apa ini, sampai ada waktu itu pernah bilang begini, awal PSBB itu seminggu tuh cuma 2 hari, mereka masuk 2 hari sama 3 hari, jadi ganti-gantian biar nggak rame kan di kitchennya juga. Ada salah satunya bilang begini, Kak, kita ini masuknya ganti-gantian, tapi gaji kita nggak dipotong kan, Kak? Aduh. Sementara aku sendiri di kantor aja gajinya dipotong gitu. Dan aku tahu rasanya gimana, makanya itu tuh insecure banget, muter cara, muter otak, dan alhamdulillah mereka nggak pernah kena potongan sama sekali pas pandemi. Jadi mereka tuh juga kerjanya tuh seneng, karena kita sebagai yang memberi mereka pekerjaan, mereka merasa fair gitu sama apa yang mereka udah hasilkan buat kita gitu sih. Tapi itu kunci banget kalau di iLog itu namanya social dialog sosial antara pemilik usaha dengan karyawan. Jika ada masalah, kalau hubungannya baik antara bos sama staff, itu bisa dicari jalan tengahnya, harus dinegosiasikan antara manajemen sama karyawan. Itu sebetulnya udah dipraktekin sama Alia. Tetap semangat, belajar itu nggak stop sampai kalian sekolah, ya lifelong learning. Jangan berhenti belajar dan meningkatkan keterampilan. Karena itu nanti bekal kita untuk sampai tua nanti. Kalau kita nggak belajar, ketinggalan. Tetap semangat terus, belajar terus, cari ilmu terus. Intinya kayak what doesn't kill you only makes you stronger. Jadi jualan tapi jualannya nggak laku atau apa segala macam, tapi kamu tetap masih bertahan, itu pasti kamu bakal jadi tambah kuat ya gitu aja. Semangat terus, semangat.